Para ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan yang Kau berikan Tuhan saat ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah bersekutu dengan Kau. Dan kami tahu Tuhan, bukan gagah, bukan kuat, namun karena Engkau yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi telinga kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, sehingga kami mengerti tentang firman Tuhan saat ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan sebagai juru bicara ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, mungkin belum ada yang kenal ya. Ada yang sudah dikenal. Nama saya Pendeta Jai. Saya kepala sidang dari gereja Bethel Millennial God Jemaat Kasih Karunia Tuhan yang di Jalan 6 Juli. Saya juga lagi perintisan dan saya percaya bukan karena saya kuat, tapi karena Tuhan akan mengutus saya untuk kita melayani anak Tuhan. Pada sore yang indah ini, saya sangat senang pujian kalian. Lagu ini memang harus kita nyanyikan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita buka dulu dalam Lukas 15 ayat 6 sampai 7. Lukas 15 ayat 6 dan 7. Sudah dapat? Ya, saya baca. Dan setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan lubang yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Hari ini saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di sini mungkin ada karena melakukan kesalahan. Tapi disinilah kita dibentuk, diproses. Disinilah kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan akan nyata. Kenapa? Karena kalau kita tidak dibentuk yang keras tadi, yang susah diatur, yang susah dibentuk, disinilah pembentukan karakter. Yang dulunya jogal, yang dulunya keras kepala, yang dulunya pembenci, yang dulunya suka mengata-ngatai orang, disinilah dibentuk. Disinilah kita diubahkan. Di mana? Di gereja, di rumah Tuhan. Pertobatan adalah panggilan yang mengajak kita untuk kembali kepada Bapa di surga. Pertobatan apa tadi? Panggilan yang mengajak kita untuk kembali kepada Bapa di surga, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita mau bertobat, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita harus merubah kebiasaan kita. Misalnya, dulu saya suka mencuri, dulu saya suka berbohong, dulu saya suka menipu. Hari ini saya tidak mau. Hari ini saya tidak mau lagi melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu suatu bentuk perubahan dan tindakan. Kedua,
sering mengikuti ibadah lewat doa, pujian menyembah. Dengan kita prospereo, pujian dan menyembah, itu kita mengundang omnipres, yaitu Allah hadir. Dia hadir. Dia melihat betapa sukacita. Ya. Paulus ketika dia di dalam penjara, dia pun juga bersukacita dengan Barnabas dan Silas. Maka penjara itu tergoncang dan para penjaga di situ yang menjaga mereka ketakutan. Kenapa? Karena penjara itu lalu pengawal yang tadi yang menjaga tadi berlarian. Kenapa kamu lari? Kami masih ada di sini. Itulah kekuatan kita ketika kita menaikkan pujian penyembah, ya, maka Tuhan hadir, present. Dan ketika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, aku memang orang bersalah, aku memang orang berdosa, ya. Tapi Tuhan tidak perlu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Lukas 15 tadi kan, ada satu ekor hilang domba itu. Tuhan cari yang satu ekor. Siapakah kita yang satu? Kita ini lebih satu. Yang perlu dipulihkan, yang perlu dibereskan, yang perlu dikuatkan, yang perlu kita diteguhkan. Kenapa? Karena dalam pemikiran kita, dalam pikiran kita merasa sering kita dikecewakan, sering kita dihianati, sering kita merasa aku ini tidak berharga lagi, aku ini mengakhiri hidup. Mungkin muncul pemikiran-pemikiran karena dia tidak di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita memang di dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan. Jangan kamu melakukan hal yang bodoh. Nah, 99 malaikat, ya, 99 tadi domba itu tadi, itu Tuhan tidak perlu cari karena ada orang benar. Tapi yang satu orang ini, orang yang berdosa itu, ya Tuhan cari sampai dapat. Kenapa? Karena Tuhan ini, yang satu orang ini benar-benar dipulihkan, benar-benar menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, pertobatan bukan berbicara tentang mulut saja, tetapi ada tindakan, ada perubahan. Mulai, walaupun rasanya Tuhan aku belum mampu, minta Roh Kudus memampukan. Minta apa? Ibu, Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus menghibur, memberikan kekuatan. Roh Kudus juga mengingatkan kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Saya kagum dengan kesaksian ibu, ya. Ibu bersaksi bahwasanya tadi saya sempat berbohong dan saya diingatkan Tuhan supaya saya jangan berbohong. Dan ibu berdoa supaya penyakit ibu, kanker ibu, jangan Tuhan. Ya. Ibu memiliki iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak dibukti. Ibrani 11 ayat 1. Ibu memiliki iman. Dan hari ini di tanggal 25 Agustus kita orang-orang yang dalam tawanan dosa
telah dibebaskan Tuhan, telah dibayar lunas di kayu salib. Pernah nggak Bapak ya? Pernah nggak ibu-ibu di sini ya berkata, Tuhan, apakah dosaku diampuni? Apakah saya bisa nggak menjadi ahli waris kerajaan surga? Jawab, bisa. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 berkata, jika kamu mengaku dengan mulut, maka Dia sendiri akan mensucikan segala dosa. Tetapi jikalau kamu tidak mengatakan, kamu tidak berbuat dosa, maka firman Tuhan itu tidak akan. Jadi jangan kita bilang kita tidak berdosa. Ya, Tuhan saya berdosa. Tuhan ingin supaya ibu memulihkan hidup para ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, caranya ialah tadi ada pengakuan dari mulut orang tindakan. Dan ketika kita sudah mengaku, maka berkat Tuhan mendatangkan hidup yang baru. Kita akan mengalami namanya transformasi. Ada perubahan. Kita tidak lagi menjadi orang yang dulu. Korintus 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Siapa lagi? Kita, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah meninggalkan kejahatan kita. Kenapa Tuhan tidak memberkati kita? Satu alasan, karena kita masih ada dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati engkau, tetapi memisah antara engkau dan aku ia karena dosa. Tanganmu penuh dengan berlumuran darah. Coba baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, segala dosamu. Tapi kalau kita mau ya mengakui dosa, maka Tuhan akan pulihkan kita. Maka Tuhan akan mengubah kita menjadi orang yang asal, orang yang lemah. Saya mau tanya kepada ibu-ibu di sini yang setiap hari berdoa sambil membaca firman Tuhan berapa kali? Tidak ada? 3 kali. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 ya? Nah, jadi itulah yang akan menguatkan ibu-ibu di sini. Kenapa? Firman Tuhan ini yang meneguhkan orang, tidak dengan perkataan manusia, tetapi firman Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa Paulus itu bisa menjadi seorang rasul? Padahal dulu dia seorang bejat.
Yes. Makan dosanya itu rasanya tidak bisa diampuni. Tapi karena ketika Tuhan menghukum dia, membutakan matanya, di situ dia mau penyerahan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Adakah di sini, di tempat ini, kita akan hidupnya kepada Tuhan? Harus menyerah totalitas. Dalam pertobatan itu jangan ada di mulut, ada tindakan, ada perubahan, dan ada penyerahan total. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 5 dan 6. Coba dibaca. Mazmur 37 ayat 4 dan 5 dan 6. Ayat 4, 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Dan percayalah, serahkanlah semua kekhawatiranmu. Berarti kita harus mengampuni dalam hati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Karena kita ini terbatas. Kita tidak memiliki kekuatan. Apa daya kita, mampu kita. Tuhan yang punya kuasa. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus ambil sikap tindakan. Saya mau berbuat Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi melakukan hal yang pernah saya lakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan mengingat akan kesalahan-kesalahan kita masih didakwa oleh iblis. Kita masih dikuasai iblis. Kita masih dibelenggu iblis. Kita belum bebas. Kita sudah memperingati kemerdekaan Indonesia ke 80 tahun. Tetapi kita masih terikat dalam belenggu dosa. Kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita belum merasakan kemerdekaan itu bebas. Hari ini Tuhan mau, saya mau bebas, saya mau dipulihkan, saya mau hidup saya berserah kepada Tuhan. Hari ini di jam 3.50 ya, hampir mau jam 3 pas, jam 3 kurang ini ya. Kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau Tuhan bertobat sungguh-sungguh. Saya mau hidup saya tidak lagi serupa dengan dulu. Ya, karena kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya Yang baru sudah. Jadi kalau kita mau dipulihkan Tuhan, mau kita mengalami transformasi, maka kita harus mengambil sikap supaya hidup kita tidak lagi seperti dulu. Dulu saya seorang pengedar narkoba, dulu seorang pembunuh orang, dulu saya seorang penipu belang. Tapi
Setelah saya hibur Tuhan, saya tinggalkan semua. Ada lagunya seperti itu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Artinya ketika kita mengikut Yesus, karakter kita seperti Kristus yang penuh dengan kasih. Tidak ada lagi kebencian. Kalau ada ibu di sini yang benci kepada saudara gara-gara tidak saya maaf di sini, lepaskan kemampuan. Saya katakan lepaskan kemampuan. Supaya berkat Tuhan itu datang, guys. Amin. Saudara, coba dibaca Roma 12 ayat yang ke-18 sampai 20. Ini diingat dan ini harus diapa. Roma 12 ayat 18 dan 20. Apa dikatakan Ibu? Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteguhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu melumpuhkan bara api di atas kepalanya. Amin. Haleluya. Apa dikatakan? Ibu, dikatakan kita jangan membalas kejahatan. Kalau ada yang membuat kita benci, membuat kita jadi pahit, membuat kita jadi tidak bisa, kamu dengan Tuhan. Ayo lepaskan supaya kita berbuat sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menyimpan dosa yang membuat kita menjadi tidak sehat. Hati kita rasanya kanker, ada penyakit. Kami secara Tuhan tidak ada. Karena kenapa? Kita tidak mau melepaskan. Aku harus balas. Maka dan maka ini itu tidak berlaku. Kita dibawa untuk kasih karunia Tuhan. Jadi kita hanya bisa melakukan penampilan, berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka. Kalau mereka juga masih melakukan itu, doakan. Semuanya percayalah Tuhan akan menjawab segala doa kita. Amin. Yang saat ini yang mau rencana tahun ini famous, doakan. Siapa yang mau membuat ibu-ibu sampai masuk ke sini, doakan, jangan benci dia, ampuni dia. Yesus berkata, kasihilah Musuhmu. jangan gitu. Rupanya banyak dulu kalau sudah dilukai, lahirnya susah kali. Di sini disimpannya. Nah, ketika sudah sudah bisa terang, meledak lagi macam-macam. Boom, puas. Dan membuat dia menjadi, menyesal aku membunuh dia, menyesal aku. Karena disimpan. Kalau kita simpan terus dosa itu, baik nggak? Tidak. Ibu berjumpa dengan ibu ini merasa udah nggak cocok rasanya. Janganlah Tuhan, kan? Kenapa? Ya, kepahitan yang disimpan. Jadi itu harus dibuang. Harus dibuang. Dan dibuangkan. Siapa yang menganiaya saudara, ibu-ibu, siapa yang menganiaya
keluarga atau siapapun, doakan, lepaskan pengampunan. Itulah menandakan bahwa kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Kebencian itu tidak ada lagi dalam kita. Kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Meskipun saat ini ibu-ibu, saudara-saudara di hutan, kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera bukan seperti kita punya uang. Tidak punya uang mengalami damai sejahtera. Kita sehat, kita baik, itu sudah sukacita. Kita bisa meniru nafas kehidupan, itu sudah sukacita. Jadi apa tadi yang saya katakan, ibu-ibu? Miliki pertama apa? Damai kasih. Yang pertama, milikilah tindakan untuk mau berubah. Kalau bisa bersama dengan ini. Ya. Harus ada tindakan berubah dari sifat, karakter, tingkah laku. Dan jangan lagi menyimpan kepahitan. Dalam Roma 12 tadi ayat berapa tadi? 18 sampai 20. Berikan pembalasan itu kepada saudara. Kalau ada yang lapar, kasih dia makan. Itu bukti bahwa kita sudah mengalami perbuatan sungguh-sungguh. Yesus ada dalam hati kita. Kita tidak lagi serupa dengan orang-orang duniawi. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kami mengalami pembaruan. Kami tidak serupa lagi dengan dunia. Karena kamu sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita pakai lagi. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tanya dulu ya. Ya. Jadi di sini jam doanya harus lebih kuat lagi. Yang dulunya setengah jam harus 1 jam. Yang dulunya 1 pasar harus 2 pasar. Ya. Jadi ada perubahan. Ya. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan, dia berbuat sesuatu adilan. Dia tidak mau diperintah. Dia tidak mau dibimbing. Maunya dia yang membimbing, padahal perlu dibimbing. Nah, jadi kita perlu bimbingan dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan menumbuhkan iman kita di dalam pertobatan kita. Kita mengalami transformasi supaya kita tidak lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk itu, kalau ada di sini masih menyimpan kepahitan, masih benci sama saudaranya, masih hubungannya tidak baik, hari ini kita akan doakan di sini. Dan siapa yang juga butuh didoakan untuk bisa keluarganya, gurunya yang bisa bertemu, kita doakan supaya ketika dia nanti bebas, keluarga yang mengalami sukacita. Jadi yang pertama kita harus memiliki tindakan dalam perubahan. Yang kedua ialah kita harus penyerahan total lintas kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah kita harus juga mengampuni orang yang bersalah, melepaskan pengampunan kepada mereka yang melakukan kesalahan kepada kita, supaya berkat Tuhan itu tercurah kepada kita. Kalau kita masih saat ini menyimpan kebaikan bos, dan yang terakhir, ini yang terakhir, ya, harus membangun hubungan
kepada Tuhan, berkomitmen setiap hari, bukan hanya sekali, tetapi setiap hari, supaya Roh Kudus itu hadir. Itu yang akan mengingatkan kita akan kesalahan kita. Amin, ibu-ibu ini dikasih Tuhan. Jadi 4 hal ini kita harus miliki sebagai orang yang bertobat sungguh-sungguh. Kita sudah berubah, bertindak, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan hanya di mulut, tetapi dalam tindakan juga. Itu harus sejalan. Kalau kita hari ini bernyanyi dengan sukacita, maka dengan sukacita juga kita harus dengan semangat. Kita harus saling menegur, dan kita harus saling mengingatkan. Kalau misalnya kawan itu belum, ayo kita ulang. Jangan pernah bosan-bosan. Ketika nanti ibu sudah keluar dari tempat ini, ibu akan mengalami transformasi yang baru. Amin. Tidak akan lagi seperti itu. Saya berdoa ketika nanti bebas di sini, ibu menjadi orang-orang yang memberkati, menjadi pelayan. Yes. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya tidak perlu panjang-panjang. Yang penting kita mau hidup kita Berubah. harus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan berakar, berbuah Tuhan. Berdoa bagi ibu-ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan, hiburlah mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka hikmatkan mereka Tuhan. Jikalau mereka punya kepahitan kebencian Tuhan, sehingga mereka masuk dalam rutan ini Tuhan, ampuni mereka, bebaskan mereka dari belenggu kuasa si jalim di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa Abang Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mau didoakan boleh maju ke depan. Boleh. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan mau berdoa bagi ibu Tuhan. Tuhan berikan Tuhan kekuatan penghiburan bagi ibu Tuhan. Berkati ibu Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan dan panjang umur kepada ibu Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan yang selalu baru Tuhan. Itu yang menguatkan iman ibu ini, meneguhkan iman ibu Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Bapa. Tolonglah hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Ordiana Burus Lega, Tuhan berdoa bagi ibu ini Tuhan. Ibu Ordiana Burus Lega Tuhan. Tuhan Engkau menghibur hatinya Tuhan. Jikalau ada kepahitan, kebencian dalam hatinya, sehingga dia masuk sampai di sini Tuhan, di dalam rumah itu Tuhan. Mohon Tuhan, berkati ibu Tuhan. Apa lepaskan pengampunan Tuhan. Berkati orang-orang yang menganiaya Tuhan. Berkati juga yang membuat yang menjadi melakukan seperti yang tidak berkenan di hadapan. Tolong ibu Siregar ini Tuhan Yesus, ibu Rosiana urus Siregar Tuhan Yesus. Berkati istri, berkati suaminya, berkati anak-anaknya Tuhan. Mungkin ibunya akan terpisah Tuhan, tetapi Engkau tetap bersama-sama dengan ibu Bapak.
teguhkan iman ibu ini Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap percaya, memegang teguh iman Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa sesungguhnya. Amin. Demikian Ibu si Kangkang ya Tuhan, berdoa bagi ibu ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman ibu ini Tuhan. Berikan juga penghiburan bagi ibu ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, apapun menjadi persoalan ya Tuhan, apa melepaskan pengampunan bagi ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, ia tidak menyimpan kepahitan, kebencian, sakit hati. Dalam nama Yesus, saya putuskan itu demi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya yang menyakiti, edarnya, iparnya, semuanya Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan berkati keluarga itu Tuhan Yesus. Keluarga pada sedang berkati ibu sekarang ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan Tuhan, penghiburan, bahkan juga Tuhan terbuka imannya Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, bersama Tuhan, dia bisa melewati. Terpuji Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu musik. Lain demikianlah Tuhan, kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Rosi dan Tuhan Yesus. Tuhan berikan Tuhan penghiburan, kekuatan bagi ibu itu. Berkati ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Keluarganya Tuhan. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada kebencian kepahitan. Dalam nama Yesus. Yang membuat hatinya Tuhan terluka mungkin Bapak, yang membuatnya sampai melakukan kejahatan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi ibu itu, tapi melepaskan pengampunan. Tuhan, Engkau yang memulihkan iman ibu itu, Engkau yang menemukan dia Tuhan, sehingga dia itu mengalami transformasi pertukaran sungguh-sungguh ya Bapak. Berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati suaminya. Oh terima kasih Yesus. Tetap terbuka imannya ibu itu, tetap setia dan percaya kepada dia Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin.